Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita setelah memahami fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas sifat koligatif larutan secara satu persatu. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, penurunan tekanan uap jenuh larutan ini ada beberapa lambang-lambang yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang saya tuliskan di situ ini adalah seluruh rumus yang ada pada sifat koligatif larutan. Oke, sebelum kita ke rumus-rumus ini, marilah kita pahami satu persatu apa arti dari lambang-lambang yang ada di sini. Jika saya menyediakan air di dalam gelas kimia, air itu saya letakkan di dalam ruangan, jumlah airnya sebanyak 1 liter, maka otomatis air ini akan menguap. Nah, uapnya air ini menguapnya hanya dipengaruhi oleh tekanan. Nah, tekanan pada saat air ini menguap disebut sebagai P0. Kemudian kalau di dalam ruangan yang sama, saya letakkan gelas kimia tapi berisi larutan gula sebanyak 1 liter. Menguap apa tidak? Secara otomatis pasti menguap. Nah, menguapnya ini juga dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan pada saat larutan gula ini menguap disebut sebagai P. Sekarang kita bandingkan dulu. P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. P saja adalah tekanan uap jenuh larutan. Terus bagaimana besarnya? Antara P0 dengan P, dapat kalian bayangkan kalau di P0 itu molekulnya kan hanya molekulnya si air. Sedangkan di sini molekulnya ada 2, ada air dan juga ada gula. Nah, kira-kira secara nalar kalian saja mana yang lebih cepat menguap? Ya otomatis yang P. Kenapa P0? Kenapa lebih besar atau lebih cepat menguap? Ya karena tidak ada molekul lain, hanya molekulnya si air saja. Sedangkan kalau di P ini yang ada isinya air dengan gula, si gulailah yang menghalangi si air untuk menguap lebih cepat. Sehingga harga P0-nya lebih besar daripada P. Karena P0 lebih besar daripada P, untuk menghitung selisihnya, selisih antara P0 dengan P, selisihnya disebut delta P. Bagaimana rumusnya? Nah, ini rumusnya. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan disebut delta P dengan rumus P0 dikurangi P, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimanakah pengaruhnya? Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ini saya isi larutan gula. Yang ini saya isi larutan garam. Nah, sekarang di dalam gula itu kan molekul ya, karena dia organik ya. Kemudian yang garam ini NaCl ya. NaCl ini kalau saya uraikan dia akan menjadi Na+ dan Cl-. Koefisien ini 1, ini 1. Oke. Jadi N-nya sama dengan 2. I-nya sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Nah, bagaimana kasih alfa? Alfa itu pernah di kelas 1 dan kelas 2 memiliki rumus mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula. Oke. Sekarang langsung saja saya beritahu
Alfa dari elektrolit kuat itu berharga 1. Alfa dari elektrolit lemah itu berharga dari 0 sampai dengan mendekati 1 ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, NaCl ini memiliki kategori apa ya? NaCl itu memiliki kategori elektrolit kuat. Kalau kategori elektrolit kuat, jika kita hitung I-nya berarti 1 plus N-1 kalikan alfa, 1 plus 2 min 1 dikalikan 1. Berarti I-nya sama dengan 2. Nah, adanya faktor I ini akan mempengaruhi selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan garam. Adanya I juga mengakibatkan P-nya si non-elektrolit, adanya I itu mengakibatkan P-nya elektrolit itu lebih besar dari P-nya non-elektrolit. Sehingga muncullah rumus delta P sama dengan P0 dikalikan XT dikalikan I. Nah, dari sini saja, dari rumus ini saja kan bisa kita lihat. Ini untuk non-elektrolit ya. Yang ini untuk elektrolit. Dari sini saja sudah bisa terlihat adanya faktor I mengakibatkan harga delta P-nya lebih besar. Kalau harga delta P-nya lebih besar, maka secara otomatis P-nya juga besar. Sedangkan ini kan dia tidak punya I, maka delta P-nya si elektrolit itu lebih besar dari delta P-nya si non-elektrolit. Ya. Sekarang kita belajar tentang volatil dan non-volatil. Apa itu volatil? Volatil itu zat yang mudah menguap. Kalau non-volatil, zat yang sukar menguap. Kalau saya punya air, alkohol, lalu gula, urutan menguap yang paling cepat siapa? Ini, disusul ini, apalagi ini ya, enggak mungkin. Gula enggak mungkin menguap ya. Gula itu enggak menguap, gula itu hanya dia mencair ya, karena dia berbentuk kristal. Sekarang saya punya 3 gelas kimia, satu aja dulu lah ya. Air ketemu sama gula. Yang di sini air ketemu sama alkohol. Ini sebagai pelarut, ini sebagai zat terlarut. Ya. Kenapa? Karena si air lebih mudah menguap. Si gula tidak bisa menguap. Karena si gula tidak bisa menguap, maka dia berfungsi sebagai zat terlarut. Sedangkan si air yang mudah menguap, dia berfungsi sebagai pelarut. Sehingga kalau si air ingin menguap, dihalangi oleh si gula. Gitu. Nah, tetapi P-nya ya tetap P larutan gula ya. Yang kalah dari P0, yaitu si P-nya air. Sedangkan di sini air ketemu sama alkohol, dia mudah sekali menguap. Karena dia mudah menguap, berarti ini berfungsi sebagai pelarut, yang ini berfungsi sebagai zat terlarut. Begitu. Sehingga kalau si alkohol ini ingin menguap, dihalangi oleh si air. Terus bagaimana? Nah, karena si air ini menghalangi,
karena si air mengalir. Jika kita bandingkan P larutan gula dengan P larutan alkohol ya. Meskipun di sini alkohol sebagai pelarutnya ya, itu lebih besar mana? Ya otomatis tekanan uap jenuhnya lebih besar sih ini. Ya, lebih besar ini. Dia lebih cepat menguap daripada ini karena ini kan dia senyawa organik ya. Dia gula itu tidak mudah menguap sama sekali. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara P larutan gula dengan P larutan alkohol, itu jelas lebih besar yang P larutan alkohol, karena notabene alkohol itu sangat mudah menguap. Nah, sangat mudah menguapnya dari alkohol ini mengakibatkan dia memiliki kecepatan yang besar. Jadi saya balik lagi ke sini, berarti ini sebagai pelarut, ini berarti nanti ini sebagai P0 ya. Gabungan dari ini disebut sebagai P larutan alkohol. Begitu ya. Oke, kita akan kembangkan ini di rumus-rumus soal-soal penalaran yang akan Bu Rini berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.